Baik, terima kasih untuk Anda sahabat Aidri masih di Inspirasi Keluarga edisi Fikih Wanita hari ini bersama Ustazah Nur Hamidah. Kita membahas tema di Idul Fitri dan juga di bulan Syawal ini apa sih sebenarnya sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk para muslimah. Tadi di sesi sebelumnya kita Ustazah sudah menjelaskan ada beberapa tips juga ya untuk menyambut atau bagaimana agar kita kembali fitrah terutama untuk muslimah. Seperti apa lagi nih sunnah-sunnah Rasulullah untuk muslimah di bulan Syawal dan Idul Fitri? Iya, sahabat iDream, ya ketika Rasulullah SAW akan memulai dengan Idul Fitri, itu ada kisah-kisah yang memang sengaja dikumpulkan oleh para sahabiat agar ini menjadi pegangan buat para muslimah. Ya, yang selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya agar para muslimah mempersiapkan diri ketika memulai masuk bulan Syawal, Idul Fitri. Itu Rasulullah SAW menyuruh ya para muslimah, ya para wanita, baik dalam kondisi suci, dalam kondisi haid, tua, muda, semuanya diminta pada saat perayaan sholat Idul Fitri harus keluar, ya menyaksikan. Dan apa kata Rasulullah? Ya, bagi wanita yang haid pun harus tetap keluar mengikuti proses sholat Idul Fitri agar wanita-wanita tersebut yang pertama mendapatkan kebaikan. Ya, yang kedua ini perintah agar mereka juga memulai dengan menutup aurat mereka. Sampai yang menarik ya, apa kata Rasulullah? Sampai kalau ada seorang muslimah yang tidak memiliki jilbab, maka para muslimah yang lain berikanlah pakaian mereka dan jilbab-jilbab mereka untuk muslimah itu, agar tidak ada satupun wanita tertinggal di rumah. Semuanya harus keluar berkumpul, ya istilahnya halal bihalal, ya untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan, dan juga proses Syawal adalah bulan peningkatan. Maka muslimah yang mulia adalah muslimah yang menutup aurat, ya sehingga tidak ada satupun pada saat itu muslimah yang keluar yang tidak menutup aurat. Memang salah satu identitas bagi seorang muslimah adalah menutup aurat. Nah, sehingga terangkatnya derajat seorang muslimah ketika di bulan Syawal itu memulai keluar dari rumah dengan menutup aurat mereka, menggunakan jilbab-jilbab mereka. Ya, artinya kalau udah begitu sholat Idul Fitri kan memang alhamdulillah ada yang pakai kerudung, ada yang pakai pasmina, bahkan dari rumah udah ada yang pakai mukena. Tolong ini jangan dibuka lagi. Kenapa? Karena ya ini adalah simbol mulai ya terangkatnya derajat kita dengan pakaian yang diminta oleh Allah dan Rasulnya, yaitu menutup aurat mereka. Sampai tadi Mas, ya Rasul sampai mengatakan kalau ada yang tidak punya pakaian dan tidak punya jilbab, maka wanita-wanita yang lain yang memiliki pakaian dan jilbab hendaklah memberikan kepada wanita-wanita tersebut. Nah, ini kisah di dalam ya hadis Rasulullah SAW. Nah, yang berikutnya ada yang menarik, yaitu di masyarakat kita kan ada istilah ikan bawal diasinin, bulan Syawal dikawinin. Nah, ternyata itu diambil dari hadis Rasulullah SAW, yaitu kisahnya Aisyah radhiallahu an. Ya, di mana Aisyah menyebutkan ya ini di hadis Rasulullah SAW di riwayat Muslim. Ya, Rasulullah ya menikahi aku, kata Aisyah, di bulan Syawal, dan aku pun mulai berkumpul bersama dengan Rasulullah di bulan Syawal. Maka tidak ada di antara istri-istri Rasulullah yang lebih mendapatkan keberuntungan selain aku. Nah, dari sinilah ya menjadi salah satu sunnah ya untuk mengambil bulan keberkahan, memulai hidup baru dengan bulan Syawal. Ini bukan terkait dengan masalah mitos ya, karena benang tipis sekali orang memilih hari, memilih bulan untuk pernikahan bukan dilihat dari dalil-dalil Quran ataupun hadis, tapi memilih hari yang baik, bulan yang baik, itu kan perhitungan primbon. Kalau berdasarkan perhitungan primbon berarti kan jatuhnya kemusyrikan.
namanya tatoyur, memandang sial atau untung ya karena sesuatu hari, sesuatu waktu, benda itu tatoyur, dan Rasulullah marah sekali. At-tatoyur minasyirik, at-tatoyur minasyirik, at-tatoyur minasyirik sampai 3 kali. Yang menganggap sial atau untung hanya gara-gara perhitungan waktu, perhitungan benda, itu adalah syirik. Tapi kalau ya ikan bawal diasinin, ya bulan Syawal diasinin, itu bukan syirik. Tapi ini adalah sunnahnya Rasulullah. Sampai Aisyah bilang begitu, tidak ada yang seberuntung aku. Ya, kenapa? Karena ya Rasulullah menikahiku di bulan Syawal. Ya, ini yang menarik. Jadi saya sampai berpikir, ya Allah, ternyata orang tua kita mendekatkan sunnah-sunnah Rasul itu dengan tradisi-tradisi yang gampang diingat gitu kan. Saya sendiri tadinya berpikir bulan ikan bawal diasinin itu sekedar ucapan semata-mata tersebar ya, hanya omong pepesan kosong lah gitu kan. Tapi ternyata begitu saya lihat hadisnya riwayat Muslim, hadis yang tersohih yang kedua setelah Al-Quran. Ya, pertama Bukhari dan Muslim. Nah, itu diriwayatkan oleh Aisyah. Sampai para ulama menyebutkan salah satu pintu keberkahan ya memilih pernikahan dan menikahkan itu di bulan Syawal. Ya. Nah, kemudian apalagi nih yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, yaitu ya Rasulullah di dalam hadis ya Sunan Nasa'i menyebutkan ya Rasulullah menghampiri ya jamaah para wanita ya, tidak hanya menyuruh bersedekah, tapi Rasulullah menyuruh dengan fastaghfaru, banyak istighfarlah kalian. Ya, banyak istighfarlah kalian dan bersedekahlah. Jadi kalau hadis riwayat Bukhari Muslim itu langsung dimulai dengan tasaddaqna ya, bersedekah, tapi ya hadis dalam riwayat Ibnu Majah itu menyebutkan dimulai dengan wahai para wanita, banyak beristighfarlah kalian dan juga banyak bersedekahlah kalian. Nah, di sini mengingatkan bahwa memang ibaratnya baju baru tapi dalam kondisi udah dipakai dan kotor. Nah, ini bagaimana cara merawatnya? Ya, jadi baju baru tapi udah dipakai dan kotor. Ya, kan bisa jadi namanya bulan Lebaran itu kan khadimat asisten kan pada pulang, sehingga ibu-ibu mungkin berpengalaman seperti saya, udah ini baju sholat ya digantung. Kenapa? Karena nanti buat sore silaturahim dipakai lagi ya, ini yang buat silaturahim hari pertama belum kotor ya dipakai nanti di silaturahim hari kedua karena irit cucian. Nah, kalau kita mau mengibaratkan ya baju-baju itu baju baru tapi kan sudah dipakai kotor. Nah, lebih prioritas mana ketika baju baru yang sudah kotor itu sebaiknya dicuci pakai sabun atau dipakein parfum? Cuci pakai sabun. Nah, ibaratnya kita juga seperti itu. Kita mungkin barang baru yang berkualitas setelah Ramadan. Tapi begitu 1 Syawal bisa jadi kan kita banyak dosa, ada bercak-bercak dosa. Dan dengan demikian ibaratnya tadi kita adalah baju yang kotor ya, maka sabun itu adalah istighfar. Ya. Dan parfum itu adalah memperbanyak ibadah. Ya, sehingga Rasulullah mengingatkan, walaupun kamu barang baru yang baru dilahirkan ya karena ibadah optimal di bulan Ramadan, tapi kamu harus optimal dulu untuk meriayah dan merawat diri kamu, yaitu apa? Dengan banyak istighfar dan bersedekah. Jadi ibadah yang prioritas ya diminta oleh Rasulullah di bulan Syawal ya adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah. Namun bukan berarti istighfar aja sama sedekah aja, karena begitu istighfar dan sedekah ibaratnya dicuci sama sabun kan, biar tampilnya lebih kinclong, lebih kece ya, lebih menarik kan harus pakaiin parfum. Nah, parfum inilah berarti kita menambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Tolong ya, kalau sudah banyak istighfar, sudah banyak bersedekah, jangan lupa gimana qiyamul lailnya. Jangan sampai
Ya, kita hanya menjadi Ramadhanian. Kita hanya senang ibadah di bulan Ramadan. Ya, tapi begitu ba'da Ramadan udah lupa lagi. Tidak. Ya, lakukan kembali. Sampai ada sebuah hadis Rasulullah, itu Rasulullah melanjutkan iktikaf di bulan Syawal. Ya, iktikaf di bulan Syawal. Kenapa? Karena ya tidak hanya sekedar beristighfar dan bertobat untuk mensucikan dirinya, tapi juga mengembalikan semangat ibadah bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Ya, sehingga jangan lupa sahabat iDream, ayo lanjutkan tilawahnya. Ini sudah pertengahan bulan Syawal. Kalau dulu Ramadan yang kepingin hatam 1 kali, berarti kalau hari ini tanggal 14 udah 14 juz. Ya, itu Ramadan. Nah, sekarang Syawal juga seperti itu. Ini udah hari ke-14. Sudah sampai di mana tilawah kita? Jangan-jangan na'udzubillah min dzalik belum mulai. Karena sampai lupa Qur'annya di mana. Karena kemarin bulan Ramadan kan di dapur baca Qur'an. Soalnya Qur'an digenggam-genggam. Begitu Syawal kan harus beres-beres sampai lupa. Ya Allah, naruh Qur'annya di mana? Jangan sampai seperti itu. Tetap kembalikan optimalisasi ibadah kita. Qiyamul lailnya jangan sampai ditinggal. Tilawahnya jangan sampai ditinggal. Karena bulan Syawal kembali adalah bulan peningkatan, bukan bulan penurunan. Hal apa lagi nih yang perlu, ada ibadah apa lagi yang disunahkan di bulan Syawal ini, Ustazah? Ada satu lagi, dan memang ini sudah menjadi tradisi dan tersosialisasi dengan baik. Ya, dan kalau kita lihat ini adalah closing dari ibadah yang sudah dilakukan Rasulullah. Karena kalau tadi yang saya sebutkan di awal, ya itu memang dilakukan Rasulullah sejak ya para sahabat melakukan salat Idul Fitri. Ya, itu berarti ibadah-ibadah awal. Ya, dengan banyak istighfar, dengan banyak bersedekah, ya dengan menutup aurat dan segala macam. Nah, closingnya Rasulullah SAW menyuruh lanjutkan saum Ramadannya dengan saum sunnah Syawal, yaitu 6 hari. Sampai ada fadilahnya kan, siapa yang melakukan ibadah saum Syawal 6 hari, dia seperti berpuasa 1 tahun. Nah, 6 hari ini gak mesti di awal. Artinya selama masih bulan Syawal, ya 6 hari itu bisa dilakukan. Ya, bahkan sampai Rasulullah menyebutkan tidak hanya saum sunnahnya, sampai kita melakukan ibadah apapun selama itu masih tercatat bulan Syawal, maka akan mendapatkan 10 kali lipat pahala yang semisal. Untuk ya mengembalikan motivasi. Jangan hanya istighfar sama sedekah ataupun halal bihalal dan silaturahim, tapi jangan lupa ibadah-ibadah yang kemarin dilakukan di bulan Ramadan, lanjutkan lagi. Kenapa? Karena kalau ibadah itu dilanjutkan di bulan Syawal, itu dilipat gandakan 10 kali pahala semisal. Ya, baca Al-Quran di bulan Ramadan, ya pastilah itu kan 70 sampai 700 kali. Nah, ketika kita lanjutkan di bulan Syawal sampai tanggal 29 Syawal, itu kita baca 1 kali seperti kita dapat pahala 10 kali membaca Al-Quran. Saking Rasulullah menginginkan jangan sampai ibadahnya jor-joran di bulan Ramadan, tapi jadi mantan di bulan Syawal. Nauzubillah min dzalik. Ya, seperti itu. Ya, dilanjutkan dengan saum sunnahnya dan juga optimalisasi ibadah-ibadah yang sudah dilakukan di bulan Ramadan, lanjutkan di bulan Syawal karena tetap diganjar 10 kali lipat pahala semisal. Oke, mungkin ada closing statement atau kesimpulan Ustazah terkait pembahasan kita ini sebelum closing? Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, manfaatkanlah ya halal bihalal silaturahim ini, ya tidak hanya sekedar bertemu sapa, memaafkan, tapi juga sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW coba kita renungkan dan kita kuatkan, kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga dan kemudian meriayah keimanan kita, memaintenance keimanan kita, sehingga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu benar-benar mengangkat derajat kita sampai 11 bulan yang berikutnya. Apalagi ya bulan Syawal ini nanti akan ditutup dengan bulan Zulqaidah dan Dzulhijjah, yaitu apa? Puncak akhir tahun adalah Dzulhijjah, ya bulan haji.
Ya, kenapa Allah menutup dengan bulan haji? Karena Allah bisa jadi ya ada di antara kita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah anugerah derajat yang mulia. Tapi ya bukan berarti yang tidak ke tanah suci itu enggak diangkat derajatnya oleh Allah. Sehingga Allah beri nama dengan bulan haji. Berarti apa? Walaupun kita di tanah air ya seakan-akan ibadah kita seperti di tanah suci. Kita adalah tamunya Allah. Hanya yang di tanah suci, tamunya Allah di tanah suci. Kalau yang di dunia kita di Indonesia berarti tamunya Allah di tanah ya air kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik sahabat IDRIM, dari pembahasan kita hari ini di Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita terkait bagaimana muslimah, apa yang harus dilakukan muslimah dan sunnah-sunnah apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW selama bulan Syawal dan Idul Fitri. Dan tadi sudah dibahas panjang lebar ya, beberapa sesi kita membahas, semoga bisa bermanfaat untuk Anda sahabat IDRIM, terutama buat muslimah mumpung masih di bulan Syawal ya, dan masih pertengahan bulan Syawal dan masih banyak waktu untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih jazakallah Ustazah sudah bersama kita hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk muslimah di rumah dan juga sahabat iDream. Akhirnya Sarudi Saputra mewakili kerabat kerja yang bertugas juga pamit dari ruang dengar Anda, dan mohon maaf kalau ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.